Cinta butuh pengorbanan. Begitulah menasbihkan perjalanan cinta Tommy Kurniawan dan Fatimah Tania Nadira Alatas. Bukan hanya sebuah pengorbanan. Jalan cinta Tommy dan Tania pun penuh cobaan. Adalah sang bunda Tania yang tak memberikan restu bagi keduanya untuk berpadu dalam rumah tangga. Adat istiadat ini dipegang banget sama keluarga mama aku gitu. Karena aku tahu mama aku akan melakukan segala macam cara supaya aku udah stop sama kamu. Pernikahan pada 2011 silam dilakoni Tommy dan Tania tanpa mengantongi restu sang ibunda. Walau begitu, ketulusan dan kemurnian cinta membuat keduanya yakin melangkah ke maligai pernikahan walau tanpa restu bunda. Pokoknya apapun yang terjadi, aku gak mau dipisahin sama Tommy. Kamu? Sama. Pengorbanan dia itu besarnya luar biasa. Coba bayangin, apa yang dia lakukan itu udah hal yang besar. Satu keputusan tidak mudah. Badai persoalan seakan tak usai selalu singgah dalam pelayaran biduk perkawinan mereka. Usai resmi sebagai suami istri, Tommy dan Tania pun harus menjalani bahtera rumah tangga yang berjarak dari sapaan ibunda. Dan cobaan hidup kita kemarin itu sangat berat juga. Tapi hebat, dia tidak pernah menuntut apapun. Itulah sepenggal perjalanan cinta Tommy dan Tania. Dan curahan hati keduanya sebagai sepasang suami istri akan tersaji sempurna dalam bingkai Lovebird berikut ini. Dia itu sebenarnya pendiam, memang agak cuek, tapi dia itu penyayang banget orangnya. Yang pasti kalau Tommy pribadi yang baik, yang soleh, yang tahu agama ya. Secara ilmu dia tahu apa yang harus dia lakukan ya. Tania itu menurut aku dia wanita yang tegar ya. Kuat gitu, nggak pernah aku ketemuin dia tuh yang depan aku nangis tuh nggak pernah. Tania itu cantik, cowok mana gitu ya ngelihat wanita cantik Arab itu yang nggak tertarik gitu. Kalau secara fisik memang tipenya Tommy banget, seperti itu. Pertama kali ketemu itu jadi aku tuh punya temen, so aku dikenalin sama dia. Waktu itu kondisinya aku masih punya pacar, dan Tommy juga masih punya pacar. Cuma aku bilang, nggak mau, aku bilang gitu. Dan ternyata Tommy pun juga sama kayak gitu. Nggak nyampe setahun lah, nggak nyampe setahun kemudian aku putus sama si orang ini. Dan ternyata Tommy pun juga putus sama si cewek ini gitu. Aku bilang sama si orang yang nyomblangin aku, Mbak, boleh deh, aku kenalin deh sama cowok. Aku bilang itu lagi masa-masa, ya biasalah lagi galau-galaunya lah. Ketemunya di mall, kalau nggak salah tuh di Grand Indonesia ya. Sih udah, aku dikenalin. Nggak kepikiran mau, maksudnya pacaran nggak, ya karena awalnya ya udah cuma sekedar kenalan aja. Ini juga teman rese nih waktu itu. Jadi dikerjain sebenarnya. Dia bilang ke saya kalau Tania mau kenal sama saya. Gitu. Dia bilang ke Tania, saya mau kenalan sama dia, jadi dicomblangin. Kita sama-sama nggak tahu nih rupanya. Udah ngobrol biasa aja sih, ketemu biasa gitu, kenalan, terus ya udah nggak ada yang spesial lah gitu ya. Temenin ya nyomblangin ini manas-manasin gitu. Jadi sebenarnya saya deket sama Tania itu emang karena dicomblangin sama si satu orang ini yang emang dia pengen aku sama dia ini jadian gitu rupanya.
malamnya aku disuruh datang lagi. Ya udah dari situ kita jadi sering ngobrol, sering telepon-teleponan. Padahal awalnya tuh aku nggak mau dikenalin sama dia, dia pun juga nggak mau dikenalin sama aku gitu, karena kita sama-sama punya pacar. Tiba-tiba dikenalin, jadi jalan sendiri, jadi nelfon sendiri, sampai akhirnya pacaran. Biasa aja sih waktu itu ya. Karena kan waktu itu kondisinya saya itu baru putus dari saudaranya dia. Ternyata saudaranya dia. Biasa aja sih, biasa aja karena aku nggak tahu ya, cuma image aku tuh artis kan agak sedikit kehidupannya tuh pasti kan ya gitulah, jadi kayak glamor lah, terus juga ya tau lah artis kan kayak gimana gitu kehidupannya. Saya masih kondisi lagi galau lah ya kan, tapi emang pertama itu nggak ada berpikir pengen pacaran, nggak ada berpikir mau suka segala macam. Ya udahlah, orang kita juga lagi santai, lagi nggak ada kegiatan juga, ya udah akhirnya ketemuan gitu. Iya, dia cerita lah tentang keluarganya segala macam. Terus dia juga tahu kalau saya itu mantan saya yang baru ini adalah saudaranya dia nggak masalah, karena emang kita kan nggak ada niat mau pacaran segala macam gitu, jadi nggak ada masalah gitu. Awal ketemu aku tuh nggak tahu Tommy Kurniawan tuh yang mana gitu, jadi sering denger namanya, sempet karena emang kebetulan Tommy itu bergaul di kalangan pergaulan mama aku. Jadi karena kan dia manajernya tuh bergaulnya sama teman-temannya mama. Jadi pas aku mau dikenalin sama Tommy, si manajernya ini udah ngomong-ngomong ke teman-temannya, mau kenalin Tania sama si Tommy gitu. Terus temannya mama bilang, kamu mau dikenalin sama Tommy Kurniawan ya? Tommy Kurniawan yang mana sih? Aku tuh kayak agak sinis, enggak gitu. Nah pas ketemu, oh ini orangnya. Ada satu sisi yang aku lihat dari Tommy, aku agak kaget gitu ngeliat dia. Kok ini orang beda banget gitu. Pas tahu agamanya dia sih, dia agamanya luar biasa banget. Itu yang aku kaget banget, karena jujur aja ya saat itu aku masih labil banget kan ya. Jadi ya kalau kayak taruh deh waktu sholat atau apapun itu, udah ntar aja gitu. Di saat aku jalan sama dia udah sekali dua kali, itu bener-bener yang udah zuhur nih, kita sholat yuk. Jadi bener-bener yang kayak walaupun di mana aja, kalau kita lagi di jalan itu sampai berhenti nyari pom bensin untuk sholat. Dia suka banget namanya puasa, sering banget dia puasa Senin Kamis. Akhirnya aku jadi ngerasa, gue juga mau puasa, kan enak kita buka puasa bareng kayak gitu kan. Aku jadi ikut puasa Senin Kamis juga. Jadi tuh banyak banget hal yang aku dapat dari dia, dan itu hal positif semuanya. Aku ngelihat dia seperti itu, aku langsung kayak oke, gue nggak bisa ngelihat dari sisi artisnya dia, tapi gue harus melihatnya dari dalam dirinya dia gitu. Dia tuh bisa jadi imam yang baik buat gue, dia bisa ngebawa gue ke jalan yang benar, jadi orang lebih baik lagi. Udah, itu aja udah cukup. Lupa. Beneran deh, lupa nih gimana ngedeketinnya. Usahanya dia ya dia tahu aku butuhnya apa. Nah dia berusaha untuk menuhin kebutuhan aku itu usahanya dia. Yang saya ingat, dia itu hanya curhat, ya kan. Nah kebetulan saat dia curhat masalah-masalahnya dia, mungkin pada saat itu jawaban saya mungkin cukup bisa menenangkan lah ya gitu. Jadi dia tuh ngedeketin aku bukan dari apa yang dia punya dikasih sama aku. Dia bukan ngedeketin aku karena keartisannya dia. Dia ngedeketin aku ya karena dia tahu apa yang aku butuhin, itu yang dikasih sama dia. Ngalir aja sih sebenarnya. Jadi karena saya nggak pernah berpikir mau punya pacar secepat itu gitu loh. Kalau nggak salah 3 bulan baru akhirnya mulai ya mencoba gitu ya gitu. Jadi memang awal-awalnya nggak ada niat sama sekali gitu.